Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di podcast Pagi Aryan Surya di Pagar Kehidupan. Semoga apa yang saya berikan ini selalu menginspirasi kamu ya. Kamu itu luar biasa. Yuk, tuliskan terima kasih, biar energi kamu positif. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Iya, saya ngerti bahwa mungkin saat ini diri kamu ini entah kenapa ya, kok lagi dalam keadaan yang hampir putus asa. Iya, putus asanya itu bukan karena masalah asmara, bukan karena masalah yang bisa dibilang ringan. Masalah kamu mungkin cukup berat ya. Bahkan bisa dibilang bukan masalah yang biasanya bisa kamu hadapi. Nah sekarang ayo, ada saya di sini di podcast pagi. Dirimu adalah sahabat saya yang beruntung, karena bagaimanapun ceritanya kamu bisa sampai ke video ini adalah rencana dari Tuhan yang sangat mencintai hidup kamu. Yuk kita bahas bagaimana cara kamu keluar dari setiap masalah yang bisa jadi sedang kamu alami. Ini menarik. Iya, saya paham kok. Entah kenapa kadang-kadang kita pernah ya mengalami sebuah situasi mungkin di mana ini dunia kok kayaknya nggak berpihak pada kita. Pernah nggak sih kita itu mengalami sebuah hal entah kenapa apa yang kita lakukan tuh kayaknya salah terus. Kita udah berusaha ke kiri salah, udah berusaha ke kanan salah. Apapun yang kita lakukan, maaf ya, seolah-olah dunia ini tidak mendukung kita. Pernah seperti itu? Nah, kalau kamu pernah atau sedang mengalami hal seperti itu yang dinamakan dirimu sedang mengalami fase putus asa untuk menjadi maju. Saya ulangi, dirimu sedang menghadapi sebuah fase kehidupan yang bernama putus asa untuk menjadi maju. Hah? Maksudnya gimana mas? Nih maksud saya, tolong disimak. Kadangkala kita itu nggak ngerasa ya, bahwa setiap kemajuan yang kita hadapi dalam hidup, itu pasti dulunya diawali dengan rasa putus asa. Coba sekarang kamu bisa nggak sih berdiri dengan tegak? Kalau diri kamu mungkin sedang dalam posisi duduk, inget-inget bagaimana tegaknya kamu berdiri ketika kamu berdiri. Sekarang saya tanya sama kamu, kok kamu bisa berdiri sih? Kok bisa? Sadar gak kalau dulu kita semua ini adalah makhluk yang merangkak? Sadar gak sih kalau dulu waktu kecil kita tuh pernah loh nangis berkali-kali karena apa? Karena kita jatuh terus. Padahal kita pengennya berdiri sama kayak papa mama kita. Betul gak? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa berdiri tegak, apakah itu diakibatkan karena kita itu jenius? Coba pikirin lagi. Apakah kita berdiri tegak saat ini itu karena dulu kita itu adalah orang yang bisa dibilang beruntung, nggak kayak orang-orang lain yang sial? Oh tidak, ternyata bisa berdiri tegaknya kita saat ini bukan karena kita beruntung, bukan karena kita itu anak orang kaya, bukan juga karena kita jenius. Tapi kenapa? Karena dulu secara tidak sadar kita mau melalui fase putus asa dengan mencoba lagi, dan mencoba lagi sampai kita bisa berdiri setegak sekarang. Nah sekarang pertanyaannya coba tanyakan dirimu sendiri. Kita tanyakan diri kita sendiri yuk. Kenapa kok kita bisa putus asa saat ini? Kenapa kok sekarang kita sedang mentok nih memang, tapi kok rasanya banyak sekali keluhan-keluhan di otak yang pengen kita keluarin. Bahkan jujur ya, maaf nih kalau benar, sepertinya kamu pengen teriak deh. Pengen berteriak keras menghadapi dunia yang seolah-olah yaitu tidak mendukungmu banget saat ini, betul nggak? Nah sekarang, kalau kamu sudah merasa bahwa iya juga ya mas ya, bener loh mas Aryan ini, saya dulu bisa berdiri tegak seperti sekarang ini, itu karena saya dulu mencoba terus mas, walaupun putus asa. Saya nangis waktu kecil, saya kepentok meja, sampai berdarah mungkin, sampai benjol mungkin. Tapi saya terus maju, sampai saya bisa berdiri mas. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan lucunya adalah begini.
Kalau dulu kita waktu kecil mau belajar berdiri, nangis, tapi coba lagi, kepentok tapi coba lagi, berdarah tapi coba lagi. Kok sekarang ketika kita sedang jatuh nih, maaf ya, kok kita lembek? Kenapa kita mendadak jadi orang lemah sekarang? Pikirin deh. Kamu tahu penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena menurut hidup kamu, menurut apa yang kamu yakini, entah dari pelajaran sekolah dulu atau dari kata-kata orang di sekitar kamu, dirimu meyakini bahwa hidup itu susah. Sekarang jujur pada saya, ada nggak di dalam lubuk hatimu terdalam berkata bahwa hidup ini susah? Kalau ada tuh di lubuk hatimu yang terdalam berkata bahwa hidup ini susah, hidup ini keras, hati-hati itu doa. Iya, hati kita bersuara itu adalah keyakinan yang tersembunyi dalam pikiran kita. Dan itu jadi kenyataan. Karena keyakinan kita itu adalah doa, betul. Nah, sekarang saya akan mencoba mengobati kamu dengan cara yang sangat sederhana. Saya ingin membuat kamu menjadi orang yang lebih kaya. Tapi dengan cara yang sederhana dan masuk akal. Mau gak? Kalau mau, ikuti saya. Begini. Sekarang kita berpikir realistis aja mau ya? Kita sekarang berpikir sesuai kenyataan mau? Oke, saya akan mengajak kamu berpikir sesuai kenyataan, ini bukan teori. Kita semua, berapapun umurnya saat ini, suatu saat akan punya anak, bahkan akan punya cucu. Siapapun kita saat ini, berapapun umur kita saat ini, kalaupun tidak menikah, suatu saat akan tetap menjadi tua. Betul nggak? Nah, maksud saya, coba pikirin deh. Kalau seandainya nanti kamu punya keturunan, kamu pilih mau cerita apa yang kamu ceritakan kepada mereka. Iya, kita pilih baik-baik. Kalau kita ingin bercerita kepada keturunan kita, kita itu pengen cerita seperti apa yang kita ceritakan untuk mereka. Apakah cerita ketika kita putus asa, terus mentok gak bangun-bangun lagi, terus kita nyerah? Atau cerita yang membuat mereka terinspirasi, mengatakan bahwa dulu ayah pernah putus asa loh. Dulu ibu pernah putus asa loh. Bahkan dulu kakek, nenek pernah putus asa, tapi kakek nenek mendengarkan pagar kehidupan, bapak ibu mendengarkan pagar kehidupan, akhirnya kita memilih untuk maju lagi, kemudian sukses. Kami bisa, kalian bisa, karena kalian adalah anaknya papa mama yang hebat. Mau gak cerita kayak gitu kamu ceritain ke keturunan kamu? Mau gak? Mau. Tapi cerita seperti itu tidak akan bisa kamu ceritakan kalau saat ini kamu memilih untuk menyerah. Masuk akal nggak? Iya kan? Nah itu maksud saya. Kadangkala kita tuh mikirnya cuma jangka pendek. Kita cuma mikir, aduh sekarang sakit, jatuh. Aduh nanti kalau ditolak gimana ya? Aduh kok saya sudah berusaha begini salah, berusaha begitu salah. Itu kan masih jangka pendek pikiran kamu. Diri kamu tidak bisa berpikir bahwa, oh iya, saya nanti mau cerita apa ke keturunan saya kalau saya sekarang menyerah? Coba lagi dong. Halo? Coba lagi. Ya, saya tahu. Pertanyaan kamu masih begini, Mas. Iya, Mas. Saya tahu bahwa apa yang dikatakan Mas Arya ini benar banget. Saya setuju. Cuman masalahnya, Mas, gak segampang itu kita tuh nyoba lagi. Sakit, Mas. Jalan saya tuh udah dicoba semua, udah kiri, udah kanan, mentok semua. Terus saya harus ngapain dong, Mas? Maju ke arah mana? Itu kan pertanyaan kamu. Nah, sekarang gini. Kalau kamu ingin jadi orang sukses, kamu perhatikan atau dengarkan kata-kata saya yang singkat, padat, dan jelas ini. Tolong disimak. Orang sukses itu bukanlah orang yang mengejar uang. Benar, saya ulangi lagi, sekali lagi. Tolong disimak, ini benar banget dan ini akarnya. Akar dari sebuah kesuksesan adalah stop mengejar uang. Loh Mas, sebentar. Ini ngaco nih Mas Arya nih. Kenapa? Uang itu harus dikejar, Mas. Kalau nggak dikejar tuh gimana kita dapat uang? Ngaco nih Mas Arya nih.
Sabar. Uang itu emang kita harus punya. Saya paham. Tapi lucunya, uniknya, uang itu tidak akan berpihak kepada orang yang terlalu mengejarnya. Sekarang coba lihat dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri, nggak usah lihat saya. Lihat dirimu sendiri, ayo lihat. Capek nggak ngejar uang? Capek nggak saya tanya? Hasilnya setimpal nggak dengan pengejaran kamu? Sebanding nggak dengan usaha kamu mengejar uang? Apakah sebanding? Oh tidak. Kalau tidak, berarti ucapan saya betul dong. Uang itu tidak memihak kepada orang yang bernafsu mengejarnya. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu mas, saya harus gimana? Jawabannya sederhana. Kalau kamu ingin kaya, ingin jadi orang sukses, cukup fokus ke nilai kamu aja. Saya ulangi, fokuslah hanya kepada nilai kamu saja. Tidak usah pikirin uang, titik. Wah, ini sebuah hal baru ya. Saya tahu, kamu mungkin agak bingung maksudnya apa. Nih, saya jelasin supaya kamu jelas. Tolong disimak. Setiap orang, termasuk kamu dan juga saya, kita ini adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan kelebihan masing-masing yang gak mungkin sama. Benar, orang itu diciptakan dengan kelebihan yang berbeda-beda. Cara ngomong saya sama nggak dengan cara ngomong motivator lain? Oh beda, tapi mereka tetap bagus, tidak jelek. Cuman cara ngomong saya dengan mereka berbeda. Kamu lihat dirimu sendiri. Cara dirimu berpakaian, lihat, sama nggak dengan cara teman-teman kamu berpakaian? Oh beda. Cara dirimu nyisir rambut, sama nggak? Oh beda. Nah, perbedaan masing-masing di antara kita itu yang sebenarnya adalah keunikan dari diri kita. Tolong digarisbawahi, perbedaan dari masing-masing yang saya sebutkan tadi itu adalah keunikan kamu dan ini adalah keunikan saya. Jelas sampai sini? Nah, nilai itu, tolong disimak, nilai itu berawal dari keunikan diri kita. Sekarang saya tanya, kenapa kok kamu cinta banget sama pagar kehidupan? Apa yang membuat kamu mencintai pagar kehidupan? Tolong dijawab dalam hati. Itu adalah nilai saya buat kamu. Paham? Hal yang membuat kamu suka dengan pagar kehidupan, itu pasti karena pagar kehidupan itu unik kan buat kamu? Kalau pagar kehidupan gak unik, gak suka. Betul gak? Nah, keunikan dari diri kita itu nilai. Nah sekarang pertanyaannya untuk kamu sebagai sahabat saya adalah begini. Kemana keunikan kamu? Kenapa dirimu selama ini hanya fokus, menjadi budak orang lain? Mengikuti tren orang lain? Mengikuti apa yang dianjurkan orang lain? Kemana keunikanmu yang udah Tuhan taruh dalam tubuh kamu? Kemana? Kenapa kamu abaikan itu? Padahal itu loh yang membuat kamu bisa jadi punya banyak uang. Itulah yang membuat kamu jadi bisa orang tuh punya banyak kesempatan sukses lebih besar lagi. Kenapa kamu abaikan keunikanmu sih? Coba pikirin baik-baik. Mau sampai kapanpun kamu berusaha, selama dirimu mengabaikan keunikanmu sendiri, tidak akan ketemu tuh jalan. Saya ulangi ya, tolong disimak. Jalan keluar dari hidup kamu, terutama yang berkaitan dengan rezeki, itu ada pada keunikanmu. Bukan pada keunikan saya, bukan pada keunikan orang tua, bukan pada keunikan teman dekat kita, keunikanmu, dirimu, tubuhmu, jiwamu. Betul? Nah, kalau gitu mas, saya itu harus gimana mas menggunakan keunikan diri saya supaya saya bisa sukses dan jadi orang kaya seizin Tuhan? Nih, pakai keunikan kamu untuk nolongin orang. Atau gunakan keunikanmu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Contoh, kamu punya keunikan jago masak. Masaklah untuk memenuhi kebutuhan orang lain akan laparnya. Kamu punya keunikan diri apa? Bisa bermain game. Hiburlah orang lain dengan permainan game kamu.
Kamu punya keunikan apa? Saya jago nulis. Pakai kemampuan nulis kamu untuk membantu orang yang butuh ilmu dengan tulisan kamu. Gunakan keunikanmu untuk menolong orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Kamu akan dicari dan di situ kamu akan kaya. Masuk akal? Sangat masuk akal. Ini loh yang kamu butuhkan. Betul gak? Tonton video ini berulang kali. Resapi dan praktekkan. Lihat perbedaannya dalam hidup kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.